Kita buka dalam firman Tuhan di Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. HP kasih hidup su boleh. Kasih hidup su. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Dalam hidupnya. So, contohnya, saya dari Tanah Rara, dulu masih ingusan, itu mungkin alami. But secara ekonomi, sosial kita, apalagi sosial kita, rohani kita, otomatis dari apa yang kita belajar akan membuat hidupmu ada peningkatan, guys. Karena kenapa? Waktu kamu jatuh, Yesus memegangmu. Kalau di pelajaran yang lain tidak ada pengajaran tentang Yesus, waktu kamu jatuh, apa yang dipikirkan? Oh, mungkin ini takdir saya. You terus merosot. Oh, mungkin saya takdir saya. Yang lain punya mobil, tidak apa-apalah. Yang lain punya ini, ya tidak apa-apalah. Mungkin ini takdir saya. No. Di dalam Yesus, kehidupanmu semakin naik. Ingat, yang paling inti dari ajaran Yesus supaya kamu berkelimpahan di dalam Dia. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kesaksian dari rambut tadi, ending kita nanti, kita akan berbaju putih dan kembali pada kemuliaan. Ingat, ajaran yang baik. Sekarang kamu sudah ada di sini. Amin. Pandang wajah saya. Masih bersama dengan saya? Saya yakin kamu pemuda, waktu kamu lulus nanti, dimanapun kamu berada, ingat, waktu kamu depres, waktu kamu di sana, kamu tetap meneteskan air berkat. Waktu kamu keringat, capek ke atas, enggak apa, Tuhan akan memulihkan tenagamu. When you be blessed, Jesus will bless you. Ataupun kamu tidak menjadi berkat, Yesus tetap memberkatimu. Tinggal kamu yang mengolahnya. Orang bilang, Tuhan sudah menentukan berkat kita. Sudah mengatur berkat kita. Bagi saya itu salah. Tuhan melimpahkan berkatmu, tinggal kita yang mengatur. Amin. Tinggal kita yang mengatur. Amin. Setiap pagi ketika matahari menyingsing, itu berkat mulai tercurah dalam hidup. Bahkan firman Tuhan kata, waktu kamu tidur saja orang benar. Hei orang benar. Hei orang benar. Kamu keras dong. Kamu diberkati. Aduh orang di dalam Kristus mengapa kamu tidak bersuka cita? Kenapa kamu harus lari di tempat yang semu? Seperti teman-teman saya menawarkan karena mereka salah percaya. Mereka menawarkan kenikmatan di luar ini. Aduh Tuhan Yesus, mereka salah besar. Kenikmatan terbesar saya saat ini dengan keluarga ini. Tanya Edwin, sebelum tidur kami berdoa. Kenikmatan terbesar. Tanya Rambu, pasti dia sudah pengalaman. Anak muda, yakinlah ajaran ini membuatmu semakin meningkat. Baik rohanimu, apalagi ekonomimu, apalagi sosial hidupmu. Sosial itu berbicara tentang pergaulan dengan temanmu, lingkunganmu. Yang tadinya kamu suka marah-marah, waktu baca firman, oh iya ya, saya tidak boleh cepat marah. Saya harus bersabar seperti buah-buah roh. Yang tadinya suka murung. Oh iya ya, saya harus wajah sukacita. Ya Kakak Rambo ya. Kakak Rambo tidak selamanya dia berlarut di dalam duka cita. Tapi dia bangkit di dalam sukacita, di dalam pengharapan akan Kristus. Amin. Demikian juga teman-teman adik-adik. Mungkin kamu menonton film yang membuatmu tergoncang imanmu. I will be like this. Saya yakin kamu ada di tempat ini. Kamu menonton
kejadian itu lalu menjadikan dirimu, Tuhan saya akan menjadi seperti itu. Bagaimana Tuhan? Hei, ingat, Tuhan tidak pernah menuduhmu. Amin. Ajaran tidak pernah menuduhmu. Firman ini tidak menuduhmu. Yang menuduhmu siapa? Iblis. Rambu sudah kesaksian tadi. Ingat Widya, Tuhan tidak pernah menuduhmu. Dan Tuhan tidak membawamu pada aliran air yang banyak buaya. Dia akan membawamu di tempat aliran yang tenang. Percayalah itu adik-adik. Waktu kamu di kampus, percayalah. Ajaran yang benar ada di sini. Berdoalah dimanapun kamu berada. Jadilah berkat dimanapun berada. Amin. Itulah sebabnya saya mau menjadi contoh. Saya bilang saya mau menjadi contoh buat adik-adik. Dalam keadaan keterpurukan saya saat ini, saya mau menjadi contoh. One day kamu akan melihat saya sukses dan saya tetap akan tunduk dan menghormati Tuhan. Saya dari kecil saya mau bilang, saya tekankan buat diri saya. Satu waktu saya akan kaya raya seperti patokan orang pada umumnya. Tapi yang menjadi peringatan buat saya, tidak akan pernah sombong. Dari kecil itu saya sudah jadi slogan buat diri saya. Karena saya melihat saudara-saudara saya kesuksesan mereka tinggi, but dorang menginjak sesama mereka, dorang hina. Oleh sebab itu saya melihat dan saya menilai diri saya tidak boleh seperti itu. Ajaran yang benar, ajaran di dalam Kristus akan membuat hidupmu semakin meningkat. Yang kedua, hanya 2 saja, 3 sajalah. Karena sudah laparin, kasihan kawan saya begini nih. Tenang, tidak akan, atau ada yang tidak tutup itu makan, dia bilang. Itu anak dogi yang putih, dia makan habis kita 0 sudah kok. Ada tutup kok Kakak Victor? Oh iya, bukan maksudnya itu dogi namanya tadi. Oke, yang kedua, kata Yesus, orang yang mengikuti ini firman, lihatlah dari buah-buahnya. Lihatlah dari buah hidup mereka. Kita balik lagi dengan kitab. Kita buka firman Tuhan di Matius pasal 12. Saya bacakan secepatnya. Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Kalau buahnya baik berarti pohonnya, pikirannya, hatinya. Pak? Ya. Tindakanmu, waktu kamu ditinggalkan, waktu kamu berpisah, waktu orang memojokkanmu, waktu orang bilang kamu jelek deh, kamu bodoh deh, kamu pesek deh, macam-macam pokoknya yang tidak menguntungkan dirimu. Tapi responmu tetap pada ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu pemuda yang luar biasa di Jalan Jati, gendas, oleh sebab itu kamu dilihat dari buahmu, guys. Waktu kamu keluar dari pintu gerbang, jangan lagi suka murung. Jangan lagi muka murung, maksudnya cemberut. Kayak tidak harapan sah. Kayak tidak makan sah 2 hari. Ngeluh, tidak ada uang. Capek. Mama ini tidak tahu sah, kita pulang dari sekolah ada ujian, mama suruh lagi. Baru ada 100, mama suruh minta. Siapa yang terima beasiswa sini kok? Siapa? Ada. Siapa lagi? Ada Flora. Kakak baru kita terima 200, suruh minta memang. Ingat, berbagi. Kalau Tuhan memberkati, berbagi. Amin. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama masih ingat? Bersama dengan saya, amin. 1, 2, 3, hidupmu semakin, ekonomimu, sosialmu, rohanimu meningkat ya. Ingat, jangan rohani sudah naik, karaktermu, sosialmu kok bobrok. Jangan. Kita datang sini berdoa shikarabaya ralaba sampai diram. Apa yang perlu saya bantu kawan? Saya bantu bantu bersihkan, bantu mama dong kakak. Begitu supaya sesuai dengan ajaran ini yang kita belajar. Amin. Semangat. Yang ketiga, bagaimana dengan dirimu hari ini? Kak Ram, bagaimana dengan dirimu hari ini? Apa kabar dirimu? Apa kabarnya? Bagaimana dengan dirimu? Adik-adik yang koreksi sendiri, amin. Teman-teman sendiri yang koreksi. Kalau sedikit melenceng, arahkan hatimu kepada firman, amin. Biar setara dengan Yesus. Kalau adik-adik setara dengan Yesus, aduh saya yakin. Lihat Rambu, kesaksian luar biasa di sini. Walaupun dalam duka cita yang mendalam, he still feeling love with God. Dia tetap jatuh cinta dengan Yesus. Amin. Bagaimana dengan dirimu? Sebentar lagi kita fellowship, jangan merasa lapar. Rasakan sukacita yang besar dalam Tuhan, amin. Seperti Yesus mengatakan kepada mereka, waspada ragi orang Farisi dengan Saduki. Ada apa dengan mereka sebenarnya? Karena mereka tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itulah inti dari kepercayaan kita, amin. Ada Kristen ini karena ada kebangkitan Yesus, kita mengikuti Yesus. Amin. Bagaimana kalau dia tidak bangkit waktu itu? Kita mengikut saja. Oleh sebab itu, adik-adik tanamkan dalam hatimu. Ya, pakai waktumu, gunakan waktumu untuk berjumpa. Perjumpaan, begitu baik saudara-saudara. Ayolah berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana? Sudah ada yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Angkat tangannya dong. Siapa yang sudah berjumpa? Angkat tangan dong. Belum ada yang berjumpa dengan Yesus, baru satu kan ini. Mulai malam ini. Kok saya bersenandung terus ya? Iya, saya mau itu teman-teman bersenandung di dalam Tuhan. Ayo. Ya, dalam Tuhan itu, aduh teman-teman. Saya harap teman-teman merasakan apa yang saya rasakan ini. Saya bebas dan free di dalam Tuhan. Saya tidak terbeban apa kata orang. Aduh rumah gede. One day saya punyakan rumah gagah. Tenang saja. Siapa yang pergi ke rumah kakak di sana? Lihat. Tapi percaya one day saya bersuka cita kok. Orang bilang kakak nyaman. Nyaman lah. Kakak tidak panas. Panas sih tapi kan Adam kalau ada Yesus. Ini perjuangan hidup. Tidak boleh mundur apa kata orang. I still fighting with Jesus. He give me strong. Dia memberikan saya kekuatan untuk fight.